Oke, hello semuanya, apa kabar teman-teman semua? Di video kali ini gue bakal menceritakan sebuah film yang berjudul Castaway. Pemeran utama dalam film ini adalah Tom Hanks yang berperan sebagai Chuck Noland. Ia bekerja sebagai manajer di perusahaan ekspedisi bernama FedEx atau Federal Express. Kecepatan dan ketepatan waktu dari setiap pengiriman adalah tanggung jawabnya. Maka dari itu, Chuck harus berpindah-pindah ke setiap negara untuk memastikan mekanisme di setiap cabang berjalan dengan baik. Kalau ada nominasi orang tersibuk di dunia, mungkin Chuck adalah salah satunya. Namun perjalanan pada malam itu mengakhiri kesibukan Chuck, karena pesawat yang ditumpanginya harus jatuh di sebuah lautan lepas Samudra Pasifik. Saat terbangun, ia sudah berada di pinggir pulau tanpa penghuni. Namun sebuah foto yang ada di tangannya menjadi alasan Chuck untuk tetap bertahan selama 4 tahun di pulau itu. Dan ini adalah full alur cerita film Castaway. She's much prettier in real life. Scene diawali dengan memperlihatkan salah satu gudang FedEx yang berada di Rusia. Chuck komplain atas performa pengiriman yang sangat lambat. Dengan sengaja mengirim sebuah paket yang berisikan timer, ia langsung mengetahui kualitas pengiriman pada sebuah cabang. Layaknya seorang atasan, Chuck memarahi setiap pekerjanya dan menjelaskan pentingnya waktu bagi sebuah perusahaan ekspedisi. Dan bagaimanapun itu adalah pekerjaan Chuck, mengkritik dan memperbaiki setiap cabang yang memiliki masalah pada pengiriman. Pada malam harinya, Chuck harus kembali ke Amerika untuk makan malam bersama kekasihnya, Kelly. Sekaligus ia harus menemui seorang dokter untuk konsultasi masalah gigi yang ia alami. Namun sayangnya belum 24 jam bertemu Kelly, Chuck kembali ditugaskan untuk terbang ke Malaysia. Hal ini membuat Chuck harus kembali kehilangan malam Natal bersama kekasihnya itu. Sesampainya di bandara, mereka memutuskan untuk bertukar kado Natal lebih awal. Kelly memberikan sebuah benda berbentuk arloji dengan foto di dalamnya. Kelly mengatakan jam itu adalah peninggalan kakeknya. Sedangkan Chuck memberikan sebuah hadiah, namun bukan semacam hadiah yang akan dibuka di mobil. Jadi hanya dia yang tahu isi box itu. Just take it and hold on to it. You can open it on New Year's Eve. I'll be right back. Well, Chuck yang sedang tertidur terbangun oleh sebuah guncangan. Dengan tenang ia pun bangun dan langsung menuju ke ruangan pilot. Pilot mengatakan bahwa mereka berencana membelokkan pesawat karena ada gangguan cuaca. Namun pesawat tiba-tiba kehilangan kontak dengan ATC sehingga mereka sangat kesulitan untuk menggambar rute baru. Pilot meminta Chuck untuk segera duduk dan mengenakan sabuk pengaman karena kemungkinan akan terjadi sebuah turbulensi hebat. Namun bukannya duduk, Chuck malah ke toilet untuk mencuci muka. Broadcasting in the blind. How do you read? Ya, hanya dalam sepersekian detik, situasi berubah dalam seketika. Hembusan angin yang sangat kuat masuk ke dalam kabin sehingga membanting Chuck dan terpental hingga menggantung pada tali pembatas yang ada di pesawat. Co-pilot langsung mendatangi Chuck untuk membantunya duduk dan memberikan bantuan oksigen. Co-pilot juga mengatakan bahwa pesawat berkemungkinan melakukan pendaratan darurat di atas air sambil memberikan karet pelampung kepada Chuck. Namun sayangnya saat menerima karet pelampung itu, Chuck secara nggak sengaja menjatuhkan jaket pelampungnya dan jam yang pernah diberikan oleh Kelly. Chuck kembali diteriaki oleh co-pilot akan jaketnya, dan kini Chuck harus memilih antara mengambil jam yang berada di pojok kiri atau pelampung yang ada di kanannya. Chuck akhirnya berhasil mengambil jam pemberian Kelly, namun sayangnya ia tak sempat lagi mengambil jaket pelampung karena pesawat menukik begitu cepat. Pesawat jatuh tak hanya dalam posisi menukik ke bawah, tapi juga menghantam air dengan kecepatan tinggi yang membuatnya hancur dalam seketika. Untungnya Chuck tak terbanting pada benda keras ataupun bodi pesawat, sehingga ia masih dalam keadaan sadar saat kejadian. Chuck langsung mengembangkan pelampung karet hingga membawanya ke permukaan dengan cepat. Namun di permukaan ternyata tak seindah yang diharapkan. Badai petir membuat ombak sangat tinggi pada malam itu, sehingga karet pelampungnya terdorong ke arah turbin engine yang masih berputar. Scene berpindah pada keesokan paginya. Chuck sadarkan diri dalam keadaan terbaring di atas pelampung karet. Sekilas terlihat tak ada luka berat yang ia alami, namun wajahnya tampak shock dan sangat kebingungan. Beberapa saat setelah itu, Chuck memindahkan semua barang dari pinggir pantai, termasuk jam pemberian Kelly dan beberapa paket FedEx yang mengenang di pinggir pantai.
Yap, di hari pertamanya, Chuck mencoba mencari bantuan dengan berteriak ke seluruh arah. Ia juga membuat tulisan "Help" pada pasir pantai dengan ukuran besar agar terlihat dari atas. Langit pun mulai gelap, sementara Chuck hanya menatapi foto kekasihnya dan terlihat sangat ketakutan. Scene berpindah pada keesokan harinya, dan ini adalah hari kedua Chuck. Paginya diawali dengan melihat ombak pasang yang perlahan menghapus tulisan di pasir itu. Tak kehabisan ide, Chuck mengumpulkan beberapa batang kayu dan menyusun hingga menyerupai huruf yang sama, yaitu "Help". Chuck tiba-tiba dikagetkan oleh kelapa yang jatuh persis di hadapannya. Dan dari sini ia sadar bahwa air kelapa bisa dimanfaatkan sebagai pengganti minuman. Namun masalahnya ia tak punya alat untuk membukanya. Di momen ini Chuck berkali-kali gagal dalam mengupas kelapa. Hingga akhirnya batu yang ia gunakan itu pecah dan membentuk sebuah benda tajam. Dan dari sini ia memanfaatkan pecahan batu itu sebagai pisau hingga ia bisa meminum air kelapa pertamanya. Beberapa saat setelah itu, Chuck memulai pertualangannya dengan mengarungi pulau kecil itu. Ia menemukan sebuah gua dan mencoba memanggil siapapun, namun tetap tak ada yang menjawabnya. Hello? Chuck melanjutkan perjalanan hingga ia melihat ujung dari tebing pulau itu. Berniat untuk mendaki, namun kakinya sobek dan terluka sangat parah karena menginjak terumbu karang. Chuck memotong celananya dan mengikat potongan celana itu sebagai alas kaki. Dan sampailah ia di puncak dari tebing itu. Ia mulai melakukan observasi ke setiap sudutnya, namun pandangannya terhenti karena melihat sesuatu yang mengambang di pinggir pantai. Chuck pun segera turun dan berlari untuk menghampiri benda itu. Dan ternyata itu adalah mayat dari seorang co-pilot yang malam itu membantu Chuck duduk menggunakan sabuk pengaman dan memberikan oksigen. Chuck segera membawa mayat dari co-pilot itu ke tepi pantai. Sebelum menguburnya, Chuck mengambil beberapa barang yang bisa ia gunakan seperti sepatu dan senter. Scene berpindah pada keesokan harinya. Di hari ketiga ini, Chuck mulai menerima keadaannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Chuck tersenyum saat mendapatkan air. Meskipun itu hanya tetesan hujan yang tersisa di dedaunan. Di hari itu ia juga belajar untuk berburu ikan menggunakan tombak yang telah ia buat. Pada malam harinya, Chuck yang sedang berdiri di lepas pantai melihat cahaya dari sebuah kapal. Ia pun bergegas membuat peralatan seadanya dari equipment yang ia punya. Hingga pagi pun tiba, dan artinya ini adalah hari keempat. Chuck siap untuk berlayar dengan pelampung karet dan sebuah dayungan kayu yang ada di tangannya. Ombak pertama ia lalui dengan cukup mudah, begitupun ombak kedua hingga ombak kelima. Namun pada ombak keenam, Chuck terlihat mulai kesulitan. Untungnya ia berhasil melewatinya, begitupun untuk ombak ketujuh. Dan ini adalah ombak ke-8 yang harus dilaluinya. Gulungan ombak ke-8 membantingnya hingga terhempas ke terumbu karang yang ada di bawah. Dan saat berenang ke permukaan, Chuck kembali terbanting sehingga kakinya mengalami pendarahan yang sangat hebat. Hujan badai kembali terjadi pada hari itu. Chuck yang tak berdaya memutuskan untuk tinggal di goa hingga keadaan membaik. Dan scene pun berpindah pada keesokan harinya. Ini adalah hari kelima di pulau itu. Chuck perlahan bangun untuk melihat luka di kakinya. Setelah itu ia membuka foto Kelly seolah menggambarkan apa yang tengah ia pikirkan. Beberapa saat setelah itu Chuck kembali ke pinggir pantai, namun kali ini ia membuka semua paket yang selama ini telah ia kumpulkan. Chuck mengambil beberapa barang yang mungkin dapat ia gunakan seperti sepatu, tali, bola, dan baju. Perut yang lapar pun memaksa Chuck untuk berburu. Untungnya ia berhasil mendapatkan kepiting pertamanya, namun itu masihlah kepiting mentah. Chuck tetap harus memasaknya. Percobaannya membuat api ternyata tak semudah yang terlihat pada Hollywood movie. Dan ini adalah hari ke-6. Chuck terlihat masih berusaha menyalakan api menggunakan dahan kayu yang ia gesekkan ke beberapa kertas kecil. Hampir seluruh telapak tangannya dipenuhi baretan halus, namun Chuck tak putus asa. Kali ini ia mencoba mengganti potongan kertas menjadi serat kelapa. Bukan api yang terpancing, malah darah yang bercucuran. Tangannya robek karena dahan kayu yang terpelanting. Kini masalah semakin besar. Hampir seluruh dari tubuhnya dipenuhi luka, robek, dan memar tanpa ada obat pemulihnya. Secara nggak sengaja, Chuck melihat ke arah bola yang sempat ia pegang. Ia melihat sebuah wajah di bola itu. Sesuai brandnya, Chuck memberi nama kepada bola itu dengan sebutan Wilson. Sekarang ia punya teman baru. Seolah juga mendapat semangat baru, Chuck membungkus tangannya dan kembali berusaha membuat api. Namun kali ini sambil berbicara dengan Wilson. You wouldn't match by a chance, would you?
Dan akhirnya, semua penantian, semua harapan, dan semua kesakitan pun berakhir. Sebuah percikan api mengeluarkan asap dan membakar serat kelapa. Di momen ini, Chuck belajar bahwa ia juga membutuhkan angin agar api dapat terpancing. Pada malam harinya, Chuck tidur lebih lambat untuk merayakan keberhasilannya membuat api. Yap, api. Di depan api itu, Chuck terlihat seperti hidup kembali. Tak hanya untuk memasak kepiting, ia juga memanfaatkan api itu untuk penerangan dan menghangatkan tubuh saat berbicara dengan Wilson. Chuck menjelaskan kepada Wilson bahwa kemungkinan besar tim penyelamat tak akan menemui mereka, karena rute pesawat sempat dibelokkan 400 miles ke kiri tanpa konfirmasi dari ATC. Well, hari ini adalah hari yang berat bagi Chuck, tapi masih ada hari ketujuh. Kali ini masalah berasal dari mulutnya. Gusinya yang sempat bermasalah kembali meradang. Yang ia tahu tak ada dokter gigi yang membuka praktek di pulau itu. Chuck kembali ke gua untuk sedikit bercerita kepada Wilson. Ia menceritakan perasaannya tentang Kelly sebelum mengeksekusi sesuatu yang cukup membuatnya tertidur selama 3 hari. Dan hari ini adalah tahun keempat sejak hari itu. Chuck yang sekarang mungkin sangat susah untuk dikenali. Kulit yang tebal, wajah yang kusam, dan rambut yang telah menutupi hampir dari seluruh wajahnya. Namun semua itu seiring dengan kemampuannya dalam bertahan hidup. Mencari ikan dan kepiting bukanlah sesuatu yang sulit lagi. Namun dari raut wajahnya, Chuck terlihat hanya bernyawa tapi tak benar-benar hidup. Stres, depresi, kemarahan, dan ketakutan mungkin itu adalah gambaran ekspresi wajah Chuck saat ini. Satu hal yang mungkin masih sama, sebelum ia tidur ia selalu membuka foto kekasihnya, Kelly. Shut up! Pagi ini Chuck terbangun oleh suara sebuah benda yang menghantam batu karang. Insting bertahan hidupnya terlihat dari cara ia mendekati benda itu. Chuck seolah mengenal tulisan yang ada pada benda itu. Bakersfield. Beberapa saat kemudian benda yang berbentuk PVC portable itu jatuh di tiup angin. Chuck langsung berpikir bahwa benda itu bisa dijadikan sail untuk berlayar layaknya sebuah kapal. Tak pikir panjang, ia pun langsung kembali ke hutan dan menebang beberapa kayu. Kayu itu diukur dan disusun sedemikian rupa hingga membentuk sebuah rakit. Chuck juga memperhitungkan tali yang dibutuhkan untuk mengikat sebuah rakit. Sepatu yang hari itu ia temukan dalam salah satu paket FedEx masih ia gunakan sebagai pisau untuk memotong. Hari-hari pun berlalu, Wilson masih menjadi sahabat terbaiknya. Malam itu ia bercerita kepada Wilson bahwa Maret hingga April adalah waktu terbaik untuk mereka berlayar, karena air pasang dan angin tak begitu besar. Pengalaman Chuck selama 4 tahun tak hanya membuatnya ahli dalam berburu, tapi juga mengerti dalam membaca arah angin. Scene berpindah pada malam harinya. Seperti biasa, sebelum tidur Chuck menghabiskan sedikit waktunya untuk bercerita dengan Wilson. Namun cerita pada malam ini cukup meluapkan emosi karena Chuck bercerita tentang niatnya yang akan segera meninggalkan pulau. Seakan Wilson menjawab semua omongannya, Chuck marah dan langsung menendang Wilson keluar dari sana. Emosi sesaat membuat Chuck harus menangis untuk mencari keberadaan Wilson yang sudah tak terlihat atau mungkin hanyut di bawah ombak. Wilson! Untungnya Wilson masih berada di sekitar sana. Ia terjepit di antara bebatuan di bawah goa. Chuck meminta maaf dan berjanji tak akan mengulanginya. Chuck juga melukai tangannya untuk menggambar ulang wajah Wilson yang telah memudar. We okay? Okay. Dan sampailah pada hari itu. Angin berhembus sesuai dengan prediksi Chuck. Sebuah lampu hijau pertama untuk memulai. Namun sebelum ia turun ke laut, Chuck mengukir sebuah tulisan tentang atau sebagai tanda keberadaannya di pulau itu. Rakit pun kini telah turun ke laut dan siap untuk berlayar. Wilson pun telah diikat dengan kuat di bagian depan. Raut wajah dengan penuh keraguan memang tak bisa dibohongi dari wajah Chuck. Chuck pun segera mendayung rakit itu, dan ia melewati ombak pertama hingga ombak kelima dengan cukup mudah. Dan ini adalah ombak ke-6. Bantingan ini cukup untuk membalikan rakitnya apabila timingnya meleset. Dan ini adalah ombak ke-7, terlihat 2 kali lebih kuat daripada sebelumnya. Berhasil melewati ombak itu adalah hal terbaik yang pernah ia lakukan selama 4 tahun ini. Setelah itu Chuck kembali menatapi pulau itu dari kejauhan dan mungkin ini untuk yang terakhir kalinya. Bagaimanapun ini adalah awal mula perjalanan panjangnya. Langit pun mulai gelap, Chuck masih mendayung tanpa arah yang jelas. Hujan pada sore itu dimanfaatkan sebagai air untuk minum dan persediaan cadangannya. Malam harinya, Chuck dikagetkan oleh seekor humpback whale yang muncul di sampingnya. Namun dia tahu bahwa paus ini hanya penasaran dan tak membahayakan.
Keesokan harinya, Chuck kembali berburu dan mendapatkan seekor ikan sebagai sumber makanan. Namun pada malam harinya, keberuntungan tak berpihak pada Chuck. Hujan badai di Samudra Pasifik itu kembali menimpanya. Angin yang sangat kencang memporak-porandakan rakitnya. Fiber atau PVC yang ia gunakan sebagai atap dan penentu arah angin itu pun terbang terpelanting sangat jauh. Sebuah masalah serius yang membuat rakitnya tak bisa lagi berlayar mengikuti arah angin. Keesokan paginya, Chuck pun terbangun dengan Wilson yang sudah mengambang di lautan. Tanpa perlu mengumpulkan nyawa, Chuck langsung bangun dan berenang untuk mendapatkan Wilson. Namun sayangnya semakin dia mengejar, semakin jauh pula Wilson dibawa oleh ombak. Bagaimanapun ia juga harus memegang tali dari rakitnya agar tak terbawa oleh angin. Wilson! 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 I'm sorry! Wilson, I'm sorry! Mungkin ini adalah salah satu hari paling menyedihkan bagi Chuck. Tanpa Wilson, mungkin Chuck sudah gila dari jauh hari karena menghadapi kejenuhan dan mati dalam kesepian. Kini Chuck telah memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Ia membuang dayung dari rakit itu dan mengambang tanpa arah di lautan lepas. Beberapa jam setelah itu, Chuck dikagetkan oleh suara horn kapal yang lewat persis di sampingnya. Dehidrasi dan kelelahan membuat Chuck tak bisa berteriak. Untungnya keberadaan Chuck terlihat oleh kapten dan awak kapal yang ada di atas sana. Sekaligus momen ini mengakhiri petualangan Chuck yang telah berlangsung selama 1500 hari. Hello? Oh, how are you? Dan hari ini adalah 4 minggu sejak hari itu. Chuck ini dalam perjalanan menuju rumah. Stan yang mendampinginya memberikan Chuck sedikit briefing bahwa akan ada acara penyambutan di bandara. Namun satu hal yang Chuck ingin pastikan adalah kedatangan Kelly untuk menjemputnya. Sayangnya Stan tak bisa memastikan untuk hal itu. Kelly had to let you go, you know. 4 years ago, Chuck diliput oleh TV dan disambut oleh banyak orang di bandara. Namun saat berada di ruang tunggu bukanlah Kelly yang ia jumpai, melainkan dokter giginya sendiri. Sedikit obrolan basa-basi hingga dokter itu mengatakan bahwa ia sebenarnya adalah suami dari Kelly saat ini. This is very hard for everyone. Dokter itu mengatakan berbagai hal untuk mencoba menenangkan Chuck. Menurutnya kehadiran Chuck sangat membingungkan dan membuat shock semua orang. Ia juga meminta Chuck untuk memberikan waktu kepada Kelly. Sorry. Semua rekan-rekan menyambut Chuck dengan bahagia pada malam itu. Namun Chuck tak terlihat begitu bahagia. Atau mungkin karena sesuatu yang ada di pikirannya. Kemudian Chuck berjalan sambil melihat ke arah hidangan. Namun pandangannya teralihkan oleh seekor kepiting. Ia pun mengambil kepiting itu dan menjatuhkannya. Ia juga mengambil sebuah lighter, seolah ingin berkata betapa mudahnya semua itu untuk dilakukan. Sejak hari itu Chuck tak berkata sepatah kata pun. Setiap malam ia hanya diam sambil menatapi foto Kelly. Hingga pada malam itu Chuck memutuskan untuk mendatangi rumah Kelly menggunakan taksi. Melihat Chuck kehujanan, Kelly memintanya untuk segera masuk dan kemudian langsung memeluknya. Setelah itu Kelly mengambilkan handuk untuk kekasihnya itu. Namun itu dulu, kini Kelly telah memiliki suami dan seorang anak perempuan. Kelly menceritakan penantiannya sejak hari pertama kecelakaan pesawat itu. Chuck tak menyangkal, ia hanya ingin berterima kasih dan mengembalikan jam yang selama ini telah menemaninya. Yang menurut Chuck itu adalah bagian pusaka keluarga Kelly. That's a family heirloom. Oh, here's where that ship found you. And these are the search grids. I never should have gotten out of the car. Chuck tersenyum ketika Kelly membawanya ke dalam garasi. Yap, sebuah mobil tua yang setiap waktu menemani mereka berdua. Momen ini adalah gambaran perasaan yang membingungkan antara harus melepas atau memperjuangkan. Kelly meminta Chuck untuk membawa mobil itu bersamanya. You said you'd be right back. I'm so sorry. Beberapa saat setelah Chuck meninggalkan garasi itu, Kelly langsung berlari mengejar dan memanggil namanya. Mungkin ini adalah puncak dari emosi yang tersimpan selama ini. Kelly mengungkapkan perasaannya dan selalu merasa bahwa Chuck masih hidup. Namun semua orang memintanya untuk berhenti dan merelakan kepergian Chuck.
love you too, Kelly. More than you'll ever know. Ia membukakan pintu mobil untuk Kelly. Chuck? You have to go home. Bukan untuk membawanya pergi bersamanya, tapi untuk mengantar Kelly pulang kembali bersama keluarganya. Scene pun berpindah pada sebuah ruangan. Chuck menceritakan kisah ini kepada sahabatnya, Stan, yang menceritakan seluruh perasaannya termasuk tentang Kelly. Chuck mengaku pernah kehilangan Kelly selama 4 tahun, namun tetap berusaha untuk hidup dan bernafas meski tak ada harapan. Dan hari ini, ia kembali kehilangan Kelly, tapi untuk selamanya. Kini satu hal yang ia tahu, tetaplah bernafas karena hari esok matahari akan kembali terbit. Because tomorrow the sun will rise. Oke, jadi itu adalah full alur cerita film Castaway. Gimana pendapat kalian? Kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Menurut gue ada 3 hal yang keren banget di film ini. Yang pertama itu adalah kerjasama antara film ini dan Federal Express atau FedEx. Soalnya kita menikmati alur ceritanya tanpa merasakan adanya sebuah atau bahkan beberapa brand yang di-highlight di dalam film ini. Yang kedua adalah tentang Wilson. Wilson menurut gue mengisi peran yang sangat baik dalam pembuatan film ini. Seolah menjadi sebuah boosting saat Chuck dihantui kesepian dan kesendiriannya di pulau itu. Dan yang ketiga adalah jam pemberian Kelly. Chuck bahkan tak menceritakan kepada Kelly bahwa jam itu adalah alasan terkuatnya untuk bisa bertahan hidup. Mungkin di satu sisi jam yang berisikan foto Kelly ini berperan sebagai sumber harapan untuknya. Namun di sisi lain ia tak ingin merusak keluarga baru Kelly dengan menceritakan tentang hal itu. Well, itu adalah pendapat gue. Pendapat kalian bisa kalian langsung aja isi di kolom komentar ya. Dan sebentar lagi kita bakal menyentuh angka 100.000 subscribers nih teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, kalau udah tahu harus ngapain, yang paling penting itu jangan lupa di share ke teman-teman kita semua. Terima kasih banyak udah menonton sampai habis. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.